Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat sore semua sahabat-sahabat PPQ. Ya Allah, barakallah banget. Pada hari ini, hari Jumat ya, yang penuh berkah. Ba'da asar, kita sudah bersiap-siap untuk menimba ilmu dari mentor kita yang paling luar biasa, yaitu Mr. Jos. Sebelumnya Bunda mau tanya dulu ya, ini kira-kira suara Bunda apakah jelas? Kalau jelas boleh dong kasih jempolnya 2. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, jelas ya semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, sambil menunggu Mr. Jos untuk masuk ke materi ya, dan juga sambil menunggu link YouTube yang sedang dibuat ya, Bunda Dewi akan membuka acara ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menyapa ulang ya semua sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan selalu yang Bunda sering sebut-sebut yaitu nikmat semangat belajar. Masya Allah ya. Semangat ya semua belajar ya. Kalau semangat coba dong tangannya dikepalkan seperti ini, semangat. Masya Allah. Barakallah, barakallah. Terima kasih. Alhamdulillah. Itu nikmat yang luar biasa banget ya. Tidak kenal usia dari anak-anak muda ya. Seperti kemarin kan Ustadz Sigma usia 19 tahun sudah hebat banget pencapaiannya. Juga ada yang ibu-ibu dan bapak-bapak seperti Bunda. Dan bahkan ada ya yang mungkin usianya sudah tidak lagi muda tapi masih semangat dan terus-terusan untuk belajar. Ya Allah, Masya Allah banget. Itu rezeki luar biasa, nikmat luar biasa. Salawat dan salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua. Semoga kita semua bisa bersama beliau ya, Nabi kita yang maha mulia, Nabi kita yang Masya Allah ya kita cintai banget, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Dan Bunda juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Mr. Jos yang telah memberikan kesempatan untuk menyapa kembali nih ayah Bunda, semua sahabat-sahabat PPQ yang luar biasa banget semangatnya dan kerennya. Alhamdulillah ketemu lagi ya sama Bunda Dewi. Semangat ya, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banget Mr. Jos diberikan kesempatan lagi untuk menyapa sahabat-sahabat semua di sini pada sore hari ini, sore yang begitu berkah penuh ya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Iya, apalagi ya yang jangan lupa ya, kita kan mau belajar, jadi ada belajarnya, kita pegang dulu baik-baik. Pertama, usahakan bisa on semua videonya, kemudian kalau bisa jangan ada yang kosong ruangannya, mukanya ditampilkan biar kelihatan kan cantik sama gantengnya, Masya Allah. Kemudian jangan lupa, jangan sambil berebah ya, jangan rebahan, jangan makan dan minum. Kalau masih ada yang harus diselesaikan, silakan diselesaikan, videonya off dulu, nanti baru kita mulai lagi ya. Baik sahabat PPQ semua, sambil menunggu Mr. Dias masuk kepada materi ya, pada sore hari ini Mr. Dias akan membahas tentang MKF, yaitu masa, knowledge, dan fokus. Wow, ini materi yang luar biasa keren banget. Insya Allah, ini dari mulai Bunda masuk ke dalam BP ya, awal-awal BP berdiri,
Alhamdulillahirabbil alamin. Masih jelas ya suara ya? Masih jelas suaranya? Jelas ya suara ya? Oke, alhamdulillah. Tadi soalnya putus. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita masuk kepada materi Mr. Jos, Bunda sore hari ini mau membahas sedikit aja tentang apa itu yang namanya mindset ya. Mindset ya, Masya Allah ini ada yang chat suaranya hilang. Suara jelas ya? Suara jelas ya? Jelas? Ya oke, alhamdulillah. Soalnya ada yang chat suaranya hilang. Baik, jadi kita ini harus yang namanya punya mindset yang keren dan hebat dan kuat dan lurus banget. Kenapa sih seperti itu? Loh sahabat-sahabat PPQ sekalian yang dicintai Allah ya, kita ini mau ada di PPQ itu bukan 1 atau 2 hari, 1 atau 2 bulan, 1 atau 2 tahun, melainkan insya Allah itu kalau bisa ya, sampai ke anak cucu turunan kita itu insya Allah pengennya itu kalau bisa ayolah di BP aja, di PPQ aja gitu. Jadi ini mindsetnya akan sangat lama, jadi harus betul mindsetnya. Ketika dari awal ya mindset kita sudah disetting dengan baik ya, yaitu dengan lurus, hanya mengharap ridho Allah ya, hanya dengan supaya kita menjadi orang yang lebih bermanfaat ya, dengan niat yang besar, yang kuat, misalkan niatnya untuk membahagiakan orang tua, ya, membahagiakan pasangan, keluarga, ya. Nah, insya Allah itu akan menjadi fondasi yang sangat kuat. Ibaratnya bangunan, ya, mindset itu adalah seperti fondasinya, gitu. Harus kuat, di depan harus kuat. Kalau ibaratnya sebuah pohon, berarti mindset itu seperti akarnya, ya, yang menghujam ke tanah, yang begitu kuat menopang dirinya sebuah pohon. Nah, maka dari itu ya, dari awal yuk sahabat PPQ sekalian, kita perbaiki dulu nih mindset kita. Kalau ada yang masih salah harus kita luruskan. Kalau masih ada yang mental block ya harus kita buang jauh-jauh. Kalau masih ada yang sering baper ya, bapernya ayo cepet-cepet dibuang. Kalau masih ada yang mindsetnya pesimis, malu atau segala macam, udah pokoknya jangan lagi punya mindset seperti itu ya. Bismillah, ayo kita sama-sama mindsetnya kita luruskan. Bunda lurusnya bagaimana sih Bun? Bismillah ya, pokoknya kita fokusnya itu ya, kita niatkan nih, kita ada di BP, di PPQ ini adalah untuk ibadah ya. Satu, mencari ridho Allah ya, yang betul-betul kita harus tekankan adalah mencari ridho Allah. Kemudian yang kedua ya, ayo kita niatkan ya, ini adalah untuk syiar, menebarkan manfaat buat sebanyak-banyak orang ya. Jadi manfaat kita itu betul-betul tersebar luas. Jangan dulu di awal nih kita mikirin tentang closing, kita mikirin tentang uang, kita mikirin tentang apa sih namanya jalan-jalan, kita mikirin tentang apa misalnya rewards ya, berlian atau segala macam. Ya, yang pertama yang harus kita luruskan adalah mindset kita ya, harus lillahi ta'ala karena Allah ya. Kita harus luruskan juga niat kita ya untuk mensyiarkan kebaikannya BP, manfaatnya BP sebanyak-banyaknya orang ya. Kemudian kita niatkan juga untuk membantu atau menolong sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Pertolongan apa Bun? Bisa jadi itu masalah kesehatan yang harus kita berikan pertolongannya ya. Dengan wasilah BP insya Allah jadi sehat. Kemudian apalagi? Mungkin mereka masalahnya tentang ekonomi. Jadi ini kita akan memberikan mereka ya solusi tentang peningkatan income atau peningkatan pendapatannya. Kemudian ada lagi yang masalah-masalah tentang kehidupan sehari-harinya, misalnya mereka belum sempat daftar haji, mereka belum sempat umroh, ya, belum bisa merasakan nikmatnya di tanah suci. Kemudian mereka juga rumah masih ngontrak atau misalnya motor masih nyicil. Akan program ya. Jadi kita ini niatkan untuk membantu dan membantu kebaikan banyak orang ya. Kemudian mindset yang terakhir adalah mindset bagaimana ya caranya
diri kita ini adalah menjadi orang yang lebih bermanfaat ya bagi orang banyak. Kalau tadi kita juga mindsetnya adalah membantu orang lain, sekarang kita mindsetnya meningkatkan ya, meningkatkan manfaat kita. Bagaimana caranya? Kalau sekarang ya kita sejak ada di BP itu kita bisa lebih baik lagi. Contoh misalnya kita udah terbiasa nih untuk sedekah misalnya setiap hari Jumat 50.000 misalnya seperti itu. Nah, sejak ada di PPQ, Mr. Jo sering bilang kan, ayo kita sedekah subuh. Berarti kita coba ya tingkatkan. Bagaimana nih kalau setiap subuh ya, sehabis sholat subuh ini kita langsung taruh sedekah subuhnya itu di kotak ya, atau di kaleng atau di celengan, silakan ya. Nah, itu misalnya setiap hari 10.000 atau 20.000 sehingga nanti pas hari Jumat di samping sedekah Jumat ada juga loh nanti sedekah yang tambahannya gitu. Masya Allah kan, kalau dulu kita jarang-jarang tahajud misalkan ya, sekarang sejak ada di BP, di PPQ, wow, sekarang tahajudnya makin rajin ya, minimal seminggu 3 kali. Nah, ini penting banget. Nah, ini juga Bunda juga terus berusaha ya untuk bisa meningkatkan yang namanya ibadah. Kenapa sih Bun harus begitu? Oh ya, penting banget karena apa sahabat semua ya? Karena yang namanya rezeki itu ya, rezeki itu kan milik Allah. Kita ini di sini ya diajarin Mr. Jos, diajarin Mas Ipo, diajarin para mentor-mentor, itu adalah bagian dari ikhtiar ya, ikhtiar kita untuk meningkatkan skill kita. Tapi ya rezeki kita itu kan sudah ada yang mengatur. Rezeki kita itu adalah milik Allah ya, sudah ditetapkan Allah. Jadi gimana nih caranya ya supaya kita bisa loh gitu lebih dekat sama Allah ya. Kalau bisa nih kita nih nggak cuman kitanya mau deket dan dikenal Allah, tapi kira-kira Allah dong kenal kita gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau kita minta sama Allah, Allah juga mau nih ngasihnya. Kalau kita minta sama Allah, Allah juga berkenan memberikannya. Jadi yuk kita tingkatkan yang namanya ikhtiar langit ya. Ketika mindset sudah lurus ya, ayo kita push ya kemampuan kita ya. Mr. Jo sering bilang push your limit. Jadi ayo kita maksimalkan kemampuan kita. Ketika mau push your limit, yang pertama harus dilakukan ya adalah push ikhtiar langitnya. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan ya cinta dari Allah, perhatian dari Allah, kasih sayang dari Allah, sehingga Allah akan memudahkan jalan rezeki kita ya. Ikhtiar kita tentang misalnya japri, ikhtiar kita tentang belajar, ikhtiar kita tentang baca buku itu penting banget. Tapi jauh di atas itu yang paling penting adalah gimana caranya ya kita bisa ya supaya ikhtiar langit kita ini membuat Allah berkehendak ridho gitu loh sama kita dengan ikhtiar kita, sehingga pencapaian kita di BP ini akan lebih mudah, akan lebih bermanfaat, akan lebih luas, dan akan sesuai dengan impian yang kita harapkan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ikhtiar langit yang sudah betul ya, kemudian juga mindset yang sudah lurus ya, kemudian actionnya yang sudah maksimal. Nah, ini yang akan kita bahas yaitu ikhtiar buminya. Kita akan meningkatkan ikhtiar bumi kita ya dengan cara apa? Tingkatkan skill kita. Skill kita dengan cara apa? Salah satunya yaitu dengan cara MKF. Gimana nih cara ngumpulin masanya? Gimana nih cara nambah ilmunya supaya yang lain standar kita lebih tinggi ya. Kemudian yang terakhir ya, bagaimana caranya kita fokus ya. Kita fokus supaya kemampuan kita ini betul-betul menghasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yuk sekarang kita langsung aja nih, kita akan menyimak ilmu keren dari Mr. Jos tentang MKF ya. Jadi tadi udah lurus nih mindsetnya, niatnya, ikhtiar langitnya, push your limitnya. Sekarang yuk kita belajar tentang bagaimana caranya supaya MKF kita, masa knowledge dan fokus kita lebih fight lagi, lebih bagus lagi, sehingga nanti insya Allah ya pencapaian-pencapaian kita di PPQ ini akan semakin melejit, akan semakin dahsyat ya. Insya Allah nih kayaknya Mr. Dias juga udah siap ya. Kita coba cek ya, insya Allah. Oke, siap Bunda. Ah iya Mr. Dias. Baik, karena
sahabat PPK semua, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kosongkan gelas. Kita persilakan Mr. Jos untuk menyampaikan materinya kepada Mr. Jos. Saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, teman-teman PPK dimanapun berada. Saya sangat menanti sekali hari Jumat sore ya, bisa bertemu dengan sahabat-sahabat PPK di sini. Dan saya cek di sini ada 310 ya di Zoom. Dan insya Allah di YouTube juga ada, nanti saya coba cek. Saya ucapkan selamat datang buat yang baru bergabung di keluarga besar PPK dan yang sudah bergabung 2 bulan, 3 bulan ya. Saya doakan semoga jadi pengusaha yang sukses ya. Bisa jualan tidak sekedar puluhan botol, tapi juga ratusan botol, bahkan ribuan botol. Dan ini kabar gembira buat teman-teman PPK semua ya, di antara grup BP yang lainnya. Alhamdulillah di Oktober kemarin kita number 1. Alhamdulillah. Ini juga berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita menjadi juara dan ingin mempertahankan juara, itu sebenarnya ada harganya. Apa itu harganya? Kita tetap top perform, ya. Kita tetap punya kinerja tinggi, kita tetap semangatnya tinggi, dan jangan dikasih kendor. Buat saya pribadi, ada target ya, 500%, grow 500% ya. Dan bagi saya itu wow banget. Saya coba cek di bulan Desember ya, kalau mau Desember 2020 itu 500% alias 5 kali lipat, itu perjuangannya juga wow. Saya kadang-kadang udah usaha ikhtiar bumi, nggak karu-karuan, tapi belum juga tercapai. Alhamdulillah di bulan September kemarin ya, saya coba kencangkan ikhtiarnya, tapi juga tambah amalannya. Sehari 3 juz ya. Minggu Jumat kemarin saya bilang sehari 3 juz, itu tiba-tiba besoknya untuk fight 3 juz agak susah. Makanya saya perlu banyak istighfar ya, supaya Allah meluruskan niat saya di sini. Dan memang saya harus share ke teman-teman semua, kenapa PPK ini ada, pengusaha pecinta Quran ini ada, dan kenapa PPK selalu fight to be number 1, supaya nanti kita bisa dakwah. Jadi kalau ditanya, kenapa PPK itu mitranya keren-keren, penjualannya ribuan botol, selalu number 1, ya, tolong dijawab, karena tilawah Quran. Dan saya kemarin bilang ya, kalau mau tembus 500% ya coba tambah tilawahnya 5 juz sehari. Wow ya. Ya mulai dari 1 juz dulu, tingkat 2 juz, tingkat 3 juz, bahkan sampai 5 juz. Insya Allah saya doakan semuanya juga jadi penghafal Quran, sehingga tilawahnya jauh lebih mudah ya. Dan terakhir, sebelum ngomongin juz-juzan ya, coba mulai dulu dari 1 halaman sehari. Ya, kalau mau 3 kali lipat ya 3 halaman sehari. Atau mungkin dari sehari 1 lembar ya. Jadi kalau mau 3 kali lipat 3 lembar. Mr. Jos kok hitung-hitungannya kayak gitu? Udah lakuin aja. Karena saya banyak mengambil filosofi terkait penjualan ini dari strategi kita membaca Quran. Apalagi orang yang menghafal Quran itu kan diulang-ulang. Sama kayak jualan perlu diulang-ulang ya, sampai dianya beli gitu loh. Dan nggak boleh bosan. Kalau bosan ya kita nggak bisa hafal. Ya sama seperti ya kita jualan ya, bukan sampai bosan, tapi sampai menghasilkan. Oke, ini pengantarnya terlebih dahulu. Yuk kita doa ya. Baca Al-Fatihah, semoga Allah buka hati kita, Allah buka pikiran kita, dan Allah buka rezeki kita, supaya makin berkah dan berlimpah. Dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, sahabat-sahabat PPK, saya janji hari ini memberikan materi terkait MKF ya, kunci sukses ya sampai beres ya, kunci sukses sampai targetnya tembus. MKF ini kalau teman-teman tahu, MKF itu sebenarnya singkatan anaknya Masipo semua. M itu Madinah ya, diambil dari kata Madinah, kota Madinah. K itu Khadijah, anak Masipo yang pertama ya. Terus F itu anak Masipo yang kedua, namanya Fatimah ya. Dan ini tidak sekedar nama anak Masipo, ini juga nama keluarga Nabi yang sangat mulia ya. Khadijah itu nama istri Nabi, luar biasa. Saya sekarang lagi baca Super Leader, Super Manager, ensiklopedia Muhammad SAW ya, terkait leadership dan manajemennya, itu luar biasa. Perjuangan Bunda Khadijah ya. Nanti di lain waktu saya akan bahas ini. Terus yang kedua Fatimah ya, itu nama anak Nabi ya, yang luar biasa juga, ahli surga juga ya, istri dari Ali bin Abi Thalib. Dan Madinah itu negara Islam pertama. Saya sekarang lagi membahas di ensiklopedia itu terkait sosial politik ya, bagaimana Madinah itu menjadi negara Islam yang luar biasa. Oke, itu pembukaannya ya. Jadi insya Allah MKF-nya yang dibahas bukan yang itu, tapi yang lain. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat buat teman-teman
yang agen ya terutama yang berani stok itu banyak ya. Kita percuma ngomongin, ayo jualan puluhan botol, ayo jualan ribuan botol, ayo jualan ratusan botol ya. Kalau ditanya stoknya berapa? 2. Ini kan nggak pas ya. Ayo kita jualan tembus 30 botol, stoknya berapa? 3. Kan nggak pas ya. Bu Dewi, boleh tampilin saya lagi kasih hadiah buat agen PPK yang berani stok banyak ya. Silakan Bu Dewi untuk ditampilkan yang hadiah agen PPK. Yes. Boleh digedein, Bu Dewi? Bisa? Masih kecil ya? Boleh digedein, Bu Dewi? Oke ya, ini kecil banget gambarnya. Coba pakai punya saya langsung. Nah, ini saya ucapkan selamat ya buat hadiah agen PPK ya, stok tertinggi ya. Masya Allah, saya ucapkan selamat buat Mas Umar Abidin ya. Ini agen plus, stoknya udah 76 botol. Nah, kalau kayak gini siap untuk jualannya 50-an botol bahkan lebih. Kemudian ada Bu Nurjana 58 botol, ada Mas Azi 56 botol, Mbak Darmi 53 botol, Mbak Hani 50 botol. Nanti ada hadiah jam PPK dari saya, nanti saya akan tunjukkan ya. Dan juga ada hadiah buku pengusaha tangguh buat Mbak Asma, kemudian Mbak Imam Maryam ya, Mbak Elis, Mbak Sunarsi, Mbak Umi Faiz, Mbak Fitri dan Mbak Jumro. Wow ya. Sebentar ya. Oke. Nanti Bu Dewi tolong screenshot-nya segede ini ya, jangan kecil kayak tadi ya. Oke. Jadi yang buat 5 terbaik tadi akan mendapatkan hadiah jam dinding PPK. Ya. Ini hadiah kejutan karena sebelumnya memang tidak ada pemberitahuan, tapi saya sangat hargai buat mereka yang berani stok tinggi. Saya pun juga saat ingin penjualan ratusan botol, saya memantaskan diri untuk punya stok ratusan botol. Ya, saat saya ingin penjualan yang puluhan botol, maka saya pantaskan diri untuk punya stok puluhan botol. Dan buat 7 yang 40-an tadi ya, itu nanti akan dapat hadiah buku pengusaha tangguh dari saya. Insya Allah nanti saya tanda tanganin ya. Dan saya doakan tembus ratusan botol bahkan ribuan botol ya. Saya ucapkan selamat buat pemenang agen PPK yang berani stok tinggi. Oke, pasti teman-teman bisa menebak setiap saya memberikan materi itu selalu membuka dengan 3 cerita. Yang pertama, saya tinggal di Depok ya, di Bogor juga, di Jakarta juga ada. Pasti teman-teman pernah lihat orang jual cilok ya. Kalau di Surabaya itu namanya pentol ya. Kemarin tuh ada orang jualan cilok bakar. Jadi ciloknya itu dibakar pakai kipas angin. Usianya masih muda, 20 tahunan ya. Orangnya wajahnya agak putih Sunda gitu, suami istri ya. Terus waktu dibakar itu ciloknya ya, itu pakai kipas angin biar nggak capek di pinggir jalan. Nah, kita bisa menebak berapa rezeki dia sehari. Dari mana? Dari jumlah ciloknya. Kan itu kan ciloknya ditusuk-tusuk tuh. Jadi satu tusukan gini ada 3. Ya. Kalau satu tusukannya 1000-an, saya kemarin beli 5.000 jadi dapat 5 tusuk ya. Kalau satu tusuknya itu 1.000, sedangkan kalau di sana itu terdisplay ya, dijejerin kayak gitu, ada sekitar mungkin 50 tusuk ya. 50 berarti omset maksimal seharinya berapa? 50.000. Mengerti ya? Jadi yang sebenarnya menakar rezeki kita itu sebenarnya diri kita. Saya ulang sekali lagi, yang menakar rezeki kita itu sebenarnya diri kita. Jadi kita mau jualan lebih harus siap ya, harus siap menyiapkan dagangannya lebih banyak, termasuk di BP ini. Ya, kalau masih Pusatosa sering pakai contoh penjual pecel lele. Nah, pecel lele ini kalau semalam itu yang beli ya, yang beli itu katakanlah ada 80 orang, paling tidak dia siapin piring sekitar berapa? 30 sampai 40 piring. Tapi untuk porsi bisa jadi 100 lebih. Saya ulang ya. Jadi kalau ada orang penjual pecel lele di pinggir jalan, ya, dia itu udah hitung-hitungan seharinya itu bisa laku sampai 80 porsi, dia nggak mungkin sedia piring itu dikit, pasti 40-an karena itu kan di tempat kan, pasti banyak.
Terus yang kedua, pasti porsinya itu dilebihin. Pasti kemungkinan sekitar 100. Betul ya? Nggak mungkin dia pingin penjualan itu sampai 80 porsi, tapi dia cuma nyediain nasi, lelenya, dan sebagainya cuma 30. Itu namanya nggak cocok, nggak cocok ya. Nah, saya juga praktekkan ini. Jadi kalau pingin jualan banyak, ya harus siap stok banyak. Mr. Jos, saya takut nih, kalau banyak nggak laku gimana? Hati-hati, itu jadi doa. Ya, cuma kemarin saya bilang, setiap barang itu pasti ada jodohnya. Nah, makanya setelah cerita satu orang jualan cilok tadi yang punya 50 tusuk, cerita yang kedua, ini kejadian baru kemarin, ya. Jadi di depan perumahan ini, kemarin itu ada kakek-kakek usia 70-an. Ya, rambutnya udah putih, ya, bahkan pakai tongkat, jalannya juga udah nggak stabil gitu loh, nggak tegen lah istilahnya. Tapi apa yang teman-teman harus tahu ya, sebenarnya saya pengen foto, cuma nggak enak banget. Kakek ini bawa sapu, bawa pengki, totalnya ada sekitar sambil jalan kayak gini. Itu jalan keliling perumahan. Saya yakin ya teman-teman kalau melihat kakek ini pasti beli. Jalannya udah gemeter, pakai tongkat beneran, tapi masih manggul. Ya, nah kakek ini yakin pasti ada yang beli. Siapa yang beli? Saya. Dan saya yakin beliau terus jalan. Ya, kemarin dia kasih harga buat serok itu ya harga 35. Ya, Mas Ipo berpesan ya, di masa resesi seperti ini, uang kita harus mengalir ke mereka yang membutuhkan. Ya, ngasih bantuan iya, ngasih sedekah iya, tapi kalau beli lebih memuliakan mereka. Akhirnya saya beli 50.000 ya, nggak usah kembalian. Nah, cerita yang kedua dari kakek-kakek yang pakai tongkat, rambutnya putih dan beruban, masih mau jualan sapu ya, tidak mengandalkan diri untuk minta-minta. Ini bagi saya teguran dan tamparan buat yang masih muda, punya tenaga, bisa jalan, bisa hidup ya, bisa jalan tegap, tapi nggak mau jualan. Ya, dan insya Allah cerita ketiga ini, ya, ini apa ya, kata-kata. Saya dulu punya teman SMA ya, kan ada yang jilbab, ada yang jilbab kan. Kalau cowok nggak mungkin lah jilbabin ya, tapi kalau cewek kan pasti ada yang muslim dan nggak jilbab. Kalau ditanya, kenapa nggak jilbab? Nunggu hidayah datang. Nah, kalau udah kayak gitu, itu lama untuk jilbabnya. Ya, sama kayak kita ya ditanya, kapan tembus 100 botol? Ada loh agen PPQ yang sebulannya itu tembus 350 botol. Bahkan di Mitra BP itu ada loh agen yang penjualannya bisa sampai 800 botol. Agen. Ya. Nah, kalau kita ditanya kapan tembus jualan ratusan botol, kalau jawaban kita nunggu hidayah dari Allah, itu artinya nggak niat untuk nyampe. Ya. Harusnya kita itu manusia dikasih kemampuan untuk memberikan keputusan. Ya Allah, saya ikhtiar tembus 100 botol pertama ini di bulan Oktober. Nah, Allah kasih kebebasan kita untuk membuat keputusan. Kemudian kita baru mikir itu, gimana bisa tembus ratusan botol sebulan. Silakan teman-teman konsultasi strateginya dengan super leader-nya masing-masing. Karena super leader jualannya udah ratusan botol semua. Dikasih tugas, ikutin. Dikasih arahan, ya jalanin. Ya. Nah, kalau kita berani memutuskan bahwasanya bulan ini kita mau tembus 100 botol, ya, insya Allah, Allah akan buka caranya. Kebanyakan orang, bismillah bisa, iya sih, itu bagus. Ya, tapi Allah juga ngasih kita akal, Allah juga ngasih kita pikiran, gimana caranya nyampe. Barusan saya juga telepon mitra, ya kan? Dia punya target sekian, pencapaiannya bulanan sekian, ya. Terus kemarin targetnya tetap sekian, pencapaiannya sekian juga. Bulan kemarinnya lagi targetnya sekian, pencapaiannya sekian, ya. Gak bisa pakai bismillah aja dan gak bisa pakai doa aja. Ya, itu iya. Tapi Allah ngasih kita akal dan pikiran. Harus pakai strategi gimana gap ini itu nyampe. Gitu loh. Makanya perlu belajar. Kalau awalnya hanya WA marketing, ditambah mulai main Instagram marketing. Kalau biasa udah main Instagram marketing, Facebook marketing, ditambah mulai pakai ads. Ya, pakai iklan, keluar modal. Nggak bisa kita pakai cara yang sama untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, ini juga pesan buat teman-teman semua. Alhamdulillah ya di bulan Oktober ini kita akan jalankan program ya Saya Tembus Umroh ya, alhamdulillah ya. Dan spesial kali ini ya hanya untuk Agen Plus ya. Oh, ini saya tunjukkan ya. Program Oktober 2020 saya bisa umroh ya. Total subsidi dari saya ada 10 juta dengan ketentuan per orang bisa mendapatkan subsidi 500.000 jika total profit penjualan BP dari 1 sampai 25 Oktober 2020 sebesar 2,5 juta untuk agen PPQ.
boleh buat umroh perdana dari BP. Jadi kalau udah pernah umroh, bukan dari BP tentunya ya, mau umroh lagi silahkan. Yang penting profitnya sampai tanggal 25 ya, itu 2,5 juta ya. Dan ini buat 20 agen PPQ tercepat. Tidak berlaku buat yang sudah tembus program umroh ini ya, yang udah menang di Agustus dan September. Jadi 20 kuota ini kita berikan khusus buat agen PPQ. Alhamdulillah ya. Karena memang agen PPQ ini ya luar biasa. Awal-awal gabung jual satuan itu pasti tantangannya ya wow banget. Saya juga merasakan jual satuan ya. Nah, insya Allah sangat mudah, sangat bisa untuk tembus profit 2,5 juta dari tanggal 1 sampai tanggal 25 ya. Boleh tahu nih, ya, saya bisa ngeliat videonya yang siap tembus untuk program Saya Bisa Umroh dari Agen Plus siapa aja nih? Dan yang leader ya, grid leader atau mungkin super leader yang hadir di sini juga yang siap membantu mitranya tembus program Saya Bisa Umroh, katakan saya. Ayo cepat. Dua tangannya. Iya, dua-duanya. Amin ya. Oke ya, teman-teman harus fight ya. Cerita satu terkait yang cilok tadi harus siap stok banyak. Cerita kakek tadi ya menampar kita untuk mau ikhtiar. Dan setiap barang itu ada jodohnya. Truk ada gandengannya, sandal ada pasangannya, maka setiap botol BP ada pembelinya. Maka yang ketiga ini ya, hidayah untuk bisa umroh, keputusan untuk teman-teman mau umroh ya, itu bukan Allah kasih, tapi kita yang menentukan. Kan teman-teman tahu nih, ibadah haji itu rukun Islam yang kelima. Ya, kalau belum bisa ini umroh. Dan umroh ini penentu teman-teman itu mampu atau tidak mampu. Dan kalau di PPQ kita semuanya pingin makin kaya, makin takwa. Kaya dalam bahasa lainnya mampu. Jadi kalau teman-teman pingin dianggap mampu oleh Allah ya, tunaikan haji. Belum bisa haji, tunaikan umroh. Ya, dan di sini udah terbukti setiap bulan ada 20 mitra PPQ tembus program umroh. Maka sekarang khusus di Oktober ini niatkan ya. Hidayah itu datangkan dengan kita membuat keputusan ya. Saya bismillah berangkat umroh ya lewat wasilah bisnis British Propolis ini. Makanya saya sering mengulang-ulang ya, target itu penting, penjualan itu penting, ya, jumlah RO yang ratusan atau mungkin ribuan itu penting, tapi jauh lebih penting ada, yaitu apa? Tujuannya untuk apa? Makanya kalau teman-teman jualan, tujuannya untuk umroh, ya, insya Allah Allah ridho. Teman-teman jualan, tujuannya untuk bisa bebas hutang, bebas riba, insya Allah Allah ridho. Allah akan bantu. Tujuannya kita jualan, ya, supaya kita bisa kasih kendaraan yang terbaik buat keluarga kita, nggak sepeda motor second yang butut, ya, tapi yang baru, yang nyaman, bahkan bisa membeli mobil cash yang baru, yang nyaman, insya Allah Allah ridho. Kalau kita pingin hasil berlimpah di BP, kayak tadi saya baru telepon ya, ada mitra PPQ jualannya ribuan botol ya, itu target untuk pembangunan ya pesantren Abi Amir yang pesantren tahfiz Quran yang tadi siang kita diisi oleh beliau itu 17 juta. Padahal waktu itu saya bilang, yuk kita target sedekah tiap bulan 2 juta aja. Jadi kalau September, Oktober, November, Desember itu 4 bulan, 2, total 8 juta. Ya. Kalau kita ada 10 orang, ya itu totalnya udah 80 juta. Kalau ada 30 orang, 240 juta. Ya, tapi kalau banyak lagi, insya Allah tembus 1 miliar. Saya udah hitung-hitungan. Dan waktu itu pagi-pagi kita Zoom, ada sekian puluhan mitra PPQ komit untuk sampai akhir Desember siap sedekah sampai 8 juta. Bahkan ada yang lebih dari itu. Ada yang 40 juta, ada yang 24 juta. Dan barusan tadi saya telepon, itu 17 juta. Masya Allah. Nah, kalau kita makin kaya, makin berlimpah, tapi niat kita sedekahnya besar-besaran, kira-kira Allah bantu nggak? Ya, saya sendiri juga sudah mencontohkan selaku mentor, saya juga udah mulai duluan sedekah besar-besaran juga. Dan teman-teman boleh cek ya, itu langsung ditransfer ke rekening Abi Amir, rekening pesantren di Sukabumi. Ya, teman-teman nanti ada channel Telegramnya, bisa tanya ke super leadernya. Dan kenapa harus ditransfer ke Kang Azhar dulu, ke Mas Fajar dulu, yang tiap pagi itu, ya, karena kita kumpulin jadi satu, kemudian kita transferkan atas nama PPQ. Jadi bukan saya, tapi semua sama-sama. Dan PPQ sudah izin sama Mas Ipu Santosa, kita ada proyek pembangunan Masjid UK di London ya, tapi kita juga ada pembangunan pesantren Abi Amir ya, buat tahfiz Quran di Sukabumi. Insya Allah, alhamdulillah udah diizinkan. Sampai bulan Desember ini kita fokus buat pesantren ini sampai 1 miliar, dan semoga nanti buat di UK, PPQ secara keseluruhannya bisa lebih ya miliarnya untuk bantu pesantren di sana. Amin ya. Oke teman-teman semua,
Itu buat pembukaan ya, semoga jadi semangat buat Agen Plus. Saya udah umumkan siapa pemenangnya buat stok tertinggi. Terus yang kedua, saya juga sudah kasih tawaran buat teman-teman, buat agen ya, untuk bisa tembus program Saya Bisa Umroh. Dan full 20 kuota ini khusus buat Agen Plus. Amin. Tolong buat leadernya membantu teman-teman agennya, buat mitranya ya, untuk tembus program ini. Oke, Bu Dewi, boleh di-share materi pertama, silakan. Oke, alhamdulillah ya. Oke teman-teman ya, MKF, kita mulai dari M dulu aja, masa. Ini bagian paling penting, paling genting. Silakan diturunkan. Nah, oke, sip ya. Masa, boleh? Oke. Oke teman-teman semua, saya setiap Senin, Selasa, Rabu ya, itu mengamatin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi teman-teman ikut Zoom, saya juga ikut Zoom. Dan habis seminar ya, habis Zoom itu saya selalu kontak pembicaranya. Saya selalu pasti kasih masukan. Kalau bagus saya kasih apresiasi. Kalau lebih bagus ya saya kasih ucapan selamat. Dan saya juga selalu perhatikan pertanyaan dari teman-teman semua ya. Nah, waktu yang ngisi Kang Enda ya, Pak Enda ya, itu pernah nanya, kenapa kita jualannya susah? Itu pasti gara-gara prospeknya sedikit. Itu benar banget. Makanya kalau teman-teman jualan, yang paling penting adalah M-nya dulu. Ya, banyakin masa. Masa itu orang yang jadi prospek kita. Ya. Nah, saya udah amatin penjualan macam-macam dari marketplace, dari Instagram, dari Facebook dan sebagainya. Ternyata cara mudah closing itu dengan WA marketing, terutama buat agen. Ya, coba cek kontak kita berapa. Ya, udah nggak mereka itu tahu kita jualan BP semua. Tapi ingat, jangan jualan dulu ya. Tolong baca modul pembelajaran PPQ itu. Ada namanya pacing, digging, dan leading. Kemarin Ustadz Sigma hari Rabu juga memaparkan ini. Salah juga sempat diberitahu juga. Jadi harus praktek ilmunya. Ya, nyapa-nyapa dulu kalau hubungan kita masih dingin ya. Kita harus bukan basa-basi, menyapa dengan tulus. Assalamualaikum, tanya kabarnya ya, tanya keadaannya macam-macam ya. Kalau udah akrab ya gali kebutuhannya. Jadi kita jualan BP itu nggak langsung ujuk-ujuk jualan. Saya ajarin cara cepat jualan ya. Tolong tawarin di saat yang tepat. Kalau orang sakit jualan BP itu sangat gampang. Makanya gali. Ya kan? Terus yang kedua, kalau dia punya gaji sekitar 3 juta ke atas, jualan BP juga jauh lebih mudah. Tapi jangan dianggap kalau gajinya di bawah 3 juta nggak bisa beli BP, nggak juga. Saya pernah jualan BP ke security juga. Biasanya kalau udah kesakitan ya, harga berapapun dia akan bayar. Dan alhamdulillah waktu itu sembuh. Waktu itu ada asam urat. Ya. Jadi tolong teman-teman kuasai ilmu WA marketing. Ya, pastikan kontak minimal ada 1.000 orang di WA kita. Ya, di HP kita. Makanya kalau HP-nya itu, mohon maaf ya, isinya grupnya banyak ya. Kalau emang nggak penting-penting banget, keluar aja dari grup tersebut. Tapi sebelum keluar, nomornya di-save satu-satu ya, dan kita japri satu-satu juga ya. Nanti kita pakai strategi WA marketing. Bahkan kalau teman-teman di WA marketing itu kan ada status, recent status baru. Coba sehari dikomenin ya, 50 status. Komenin aja dulu ya, dikomenin ya. Lama-lama kalau kita komenin mereka, mereka komenin kita. Nah, nanti kita komennya ya pakai BP, artis BP. Dan sekarang di PPK sudah bikin testimoni yang baru. Nanti saya akan share di sini ya. Bagus-bagus testimoninya ya. Terus yang kedua, Mr. Jos, gimana cara nyari orang-orang yang jualan BP, yang mau beli BP ya? Ada yang namanya ladang. Ada yang namanya ladang orang itu apa ya? Untuk ketemu pembeli. Dan itu mudah banget. Di mana itu? Di IG dan Facebook. Mr. Jos, aku nggak ada IG, aku nggak ada Facebook, ya segera bikin gitu loh. Jadi pertanyaannya jangan nggak ada, ya, terus nggak ngapa-ngapain. Harusnya gimana supaya punya IG, supaya punya FB. Mr. Jos, cara bikinnya gimana? Cari Mbah YouTube, ya. Cara bikin IG, cara bikin YouTube, Facebook itu ada di sana. Ya, apa-apa itu saya selalu cari di YouTube dulu. Karena kalau di YouTube bentuknya video, saya bisa pelajarin. Ya, kalau di YouTube nggak ada, baru saya di Google. Di Google juga pasti banyak. Nah, teman-teman ya, mulai aktif IG-nya dan Facebook-nya. Tapi nggak sekedar kita posting aja, tapi pastikan sehari ya minimal kita DM, kita japri kalau bahasa WA-nya. Tapi kalau di Facebook itu Facebook Messenger. Ya, kalau Kang Enda itu sehari 20. Kalau saya pribadi sehari itu di IG itu komenan DM-an itu sampai sekitar 5-6 orang. Tapi langsung saya minta ke kontak WA. Kemudian saya telepon, saya follow up lagi. Ya, atau cara yang ketiga, masuk grup dan aktif di sana. Jadi kalau masuk grup orang, jangan langsung share jualan BP. Itu sama kayak teriak-teriak di tengah lapangan, nggak ada yang beli. Ya,
dan itu jualannya juga nggak elegan. Tolong teman-teman di sana jadilah orang yang baik, ya, proaktif, ikut komen, ikut in sama kita. Nanti jualannya di mana? Nanti jualannya waktu japri. Jadi di grup itu kita bangun reputasi, ya. Nah, cara keempat ini yang diajarkan Mr. Go, ya, gimana supaya teman-teman dapat kontak WA gratis, ya. E-book saya banyak, e-book Super Leader juga banyak, Great Leader juga banyak bikin e-book, ya. Share itu e-booknya ke teman-teman kita. Mau dapat e-book ini nggak? Senilai 150.000. Caranya gimana? Tolong share ini ya ke 10 orang atau ke 5 orang atau share ke 3 grup. Kalau udah di screenshot, habis itu kirim ke kita. Jelas ya? Ya, habis itu baru kita kasih e-booknya. Nah, dengan kita share ya cover e-book ini yang ada nomor kontak WA-nya, nanti mereka akan hubungi kita sehingga otomatis ya kontak kita bertambah, prospek kita bertambah. Ya, ini cara yang paling wow menurut saya. Dan yang terakhir ya, minta dimasukkan grup WA. Kan kadang-kadang ada nih mitra yang kontak WA-nya 30, 90 ya. Kata Mr. Go ya, itu nggak punya teman tuh, ya kan? Bahkan ada yang bilang, saya jualan ke siapa? Kalau kamu tinggal di hutan ya, kamu nggak bisa jualan. Selama kamu tinggal ketemu orang ya, pasti bisa jualan. Ya artinya apa? Kita itu bisa jualan di mana aja, asal ketemu orang. Tapi kalau kita di WA ada kontaknya, itu mudah untuk kita ya kontak orang. Passing, digging, leading, ya. Dan yang apa namanya? Udah cukup. Diturunin dulu aja, Ya. Ini saya tunjukkan testimoni BP yang terbaru ya. Testimoni. Silakan diturunkan. Bu Dewi, boleh diturunkan ininya? Alhamdulillah kemarin ada masukan bagus ya dari teman-teman ya. Biar lebih profesional ya. Testimoninya kita udah bikin standar PPQ dan lebih wow lagi. Boleh saya tunjukin di sini ya. Silakan. Nah, nanti teman-teman kalau ada orang yang butuh testimoni penyakit MAH, usus paru-paru dan sebagainya, tinggal tunjukin seperti ini. Dan bahkan di bawahnya ini ada kolom putih ya. Teman-teman bisa isi nama dan nomor WA. Ya kan? Saya udah bikin juga buat yang lain ya, penyakit apa lagi nih ya. Yang pasti nanti ada sekitar 150 ya, kita udah pesankan khusus. Artritis rheumatoid ya. Jadi yang dari Telegram testimoni British Propolis kita olah lagi sesuai standar PPQ. Keren-keren kan di sana ya? Terakhir mana lagi nih ya? Satu lagi deh, biar lebih makjos ya. Nah ini banyak banget nih ya. Kencing batu ya. Kita penampilannya bagus, desainnya bagus, sehingga orang lain juga jauh lebih trust sama kita. Ya, Insya Allah nanti akan segera dibuatkan channel Telegram khusus terkait testimoni ya penggunaan British Propolis yang asli ya. Kemudian kita modifikasi lagi terkait tampilannya supaya orang yang beli jauh lebih trust ya. Dan sebentar lagi juga akan kita bikin untuk versi artisnya. Jadi kan biasanya ada tuh endorse artis-artis yang sekarang udah sampai 100 lebih. Nanti kita buatkan khusus buat standar PPQ yang nanti ada nama artisnya, ada captionnya juga kata-kata yang menarik ya, dan juga ada kolom WA-nya yang teman-teman nanti bisa tuliskan nomor WA-nya. Sehingga nanti orang kalau butuh itu tahu harus hubungi siapa. Ini spesial buat teman-teman agen PPQ supaya memudahkan jualan. Jadi kalau testimoni udah ada, endorse udah ada, video udah ada, bukti sukses udah ada, maka tinggal apanya? Tinggal suksesnya kita. Sip ya. Jadi terkait masa ini, teman-teman harus berani menawarkan. Teman-teman harus berani menambah database ya. Kalau dalam istilah biologi itu database itu darah. Jadi kalau darah kita habis ya mati gitu kan. Sama seperti bisnis. Darah kita adalah database. Bahkan alhamdulillah kalau di Instagram saya itu ya hampir seminggu itu bertambah follower sampai 300 orang. Itu artinya apa? Database baru. Makanya hampir tiap hari ada DM Instagram nyampe ke saya. Dan kalau teman-teman dapat japri dari DM Facebook atau Facebook Messenger, jangan berhenti di Facebook, jangan berhenti di Instagram. Langsung minta nomor WA-nya. Ya. Nah, dari nomor WA bisa kita terus follow up. Baik video call ya, baik japri langsung ya, baik langsung telepon pakai GSM. Ya, nah ini ilmu basic dari penjualan British Propolis ya. Jadi kalau kita tidak kuat menawarkan, ya bahkan nggak akan berpindah dengan sendirinya.
Ya, ingat cerita di awal tadi, kakek-kakek itu bawa sapu, bawa pengki, bawa serok ya, itu harus jalan. Jadi yang namanya barang itu harus baru dibeli orang. Nggak bisa ujuk-ujuk barang itu di rumah, kemudian ada yang beli. Nggak bisa. Kecuali kita bisa online. Saya pun di rumah tetap bisa menawarkan. Iya kan? Nah, teman-teman juga sama, mungkin di beberapa wilayah yang pandeminya udah selesai, dulu saya target tuh, sehari ditolak 20 orang. Ditolak, sampai benar-benar nggak beli. Gitu. Itu rasanya nggak enak. Tapi ya itulah, ya kalau kita kebal dengan penolakan, ya bentar lagi rekening kita tebal. Dan selalu saya ulang, teman-teman juga pasti paham, makan paginya pengusaha adalah penolakan, makan siangnya adalah transferan, kata Pak Rahmat ya, dan makan malamnya adalah kesuksesan dan kekayaan. Ya, itu M yang pertama. Silakan buat Bu Dewi untuk dilanjutkan K yang selanjutnya. Jadi, Mr. Jos, pembinaan di PPK kok banyak banget ya. Kadang-kadang ada yang bosen. Ya, saya bilang, boleh bosen kalau duitnya banyak. Tapi kan kenyataannya belum. Saya dipaksa Mas Ipo untuk mengisi. Saya dipaksa Mas Ipo untuk terus ikutan. Sehingga setiap saya ada ilmu yang boleh jadi materinya sama, saya nggak fokus sama materi yang sama. Apa yang bisa saya pelajarin lagi? Apa yang di sini saya lupa dan saya belum lakukan? Apa yang saya masih belum paham banget? Itu saya selalu ikutin lagi. Bahkan seminar 7 keajaiban rizki, seminar yang offline, saya ikutin sampai 27 kali. Seminar 100 juta pertama, saya ikutin sampai 17 kali. Ya, yang di Zoom, ya seminar Masipo, kan ada tuh percepatan rezeki. Saya udah ikut berapa? 13 kali. Materi yang sama. Ya, jadi kalau teman-teman belum jadi miliarder, ikutin materinya sampai jadi miliarder gitu loh. Karena kadang-kadang ilmunya itu lagi. Nah, kitanya udah dikasih tahu itu, nggak praktek sungguh-sungguh. Dikasih tahu ini cuma, ya nggak jadi apa-apa. Dikasih tahu ini lagi, ya paling lagi, itu lagi. Nggak akan jadi. Sudah tidak ilmu itu dipraktekkan. Sudah tidak cara berpikir kita itu sama kayak the founder, sama kayak the mentor, sama kayak super leader. Makanya nulis sini ya, biar cepat ngerti, tolong teman-teman ikutin Zoom pembinaan PPK setiap sore. Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Anggap kelas kuliah. Ya. Belajar aja. Ya. Orang ngafalin Quran ya, itu ayat dari 1400 tahun yang silam, itu lagi. Itu nggak ada bosannya. Nah, kita belajar ilmu kayak gini, nggak boleh bosan juga. Ya. Bayangin, teman-teman super leader mengisi materi kayak gini. Mereka sudah tahu dari tahun pertama BP berdiri. Alias 3 tahun lalu, Bu In udah ngerti. Udah 3 tahun lalu, Bu Giwang udah ngerti. Udah 3 tahun lalu, Mas Elvan udah ngerti. Mas Ahmad udah ngerti. Tapi masih mau nyampein lagi. Itu sebenarnya bukan buat mereka, tapi buat kita yang butuh ilmunya. Dengan ilmu itu aja, mereka bisa tembus penjualan ratusan sampai ribuan botol per bulan. Kenapa kita dengan ilmu seperti itu nggak tembus? Berarti salah di kita tidak ngamalin itu dengan sungguh-sungguh. Ya, kemudian ikutin Zoom pembinaan BP Pusat yang wajib dan banget itu ya, Senin pagi jam 3. Ya, itu alarm baru sudah dibangunin tuh. Dan nanti akan ketahuan mana yang suka tahajud, mana yang enggak. Kalau yang suka tahajud ya, insya Allah pas ikut Zoom pagi kuat gitu kan. Tapi kalau nggak ikut tahajud itu udah kayak ya. Terus hari Sabtu sore ya, besok ya, itu pembinaan buat semua mitra ya, jam 3:30 sore. Tolong teman-teman ikuti. Selanjutnya apa? Saya udah bikin modul pembelajaran PPK sampai puluhan lah, 20 lebih. Ya, tolong teman-teman baca. Setiap sore juga di-share sama tim admin PPK. Tolong dibaca. Berkali-kali sampai ngerti. Jangan sampai nanya yang di situ udah ada. Ya, itu bagi saya menggelikan. Makanya umat muslim ini ya, kalau di buku Dr. Antonio Safi itu dibilang ya, Safi Antonio itu bilang, kenapa kita itu ketinggalan ya? Karena kita nggak rajin baca, nggak rajin belajar. Mungkin kita suka dengar iya, tapi menurut saya tetap kita harus belajar baca, baik dari buku, baik dari e-book, dibaca beneran sampai ngerti. Kadang-kadang kan saya mengamatin pertanyaan itu agak tertawa geli, karena di e-book udah dijelasin gitu loh. Kecuali kalau kita udah baca, kemudian nggak ngerti, baru kita tanyain. Saya baca e-booknya seperti ini, maksudnya seperti apa? Kan enak. Tapi itu kadang-kadang ada pertanyaan yang di situ udah disebutkan. Itu kan artinya kita nggak mau belajar. Tapi pingin rezekinya besar. Pingin penjualannya besar. Ya nggak bisa, nggak cocok. Ya, penjualan orang yang 100 botol sampai 1000 botol itu ada ilmunya. Ya, cari ilmu ini sungguh-sungguh.
dengerin Zoom-nya, baca modulnya. Dan saya bikin modul itu dengan sepenuh hati. Cek di sana, ada nggak kesalahan ejak, salah titik. Desainnya juga saya bikin benar-benar yang bagus, pakai template Canva yang premium. Ya. Terus teman-teman semua, setelah ikutin Zoom pembinaan PPK, Zoom pembinaan BP Pusat, baca modul pembelajaran ya, coba langsung dilatih ngomong sampai PD, sampai pas mimpi itu ya ngomongnya BP gitu. Dan yang terakhir ya, belajar langsung nulis di sosmed untuk promosi. Silakan diturunkan lagi. Ya, jadi setelah kita paham masa harus terus bertambah, ya, dan tolong jangan teman-teman tuh, Mr. Jos, aku nggak mau nyari mitra lagi. Mr. Jos, aku nggak mau jualan BP lagi. Ya, kalau kita leader ngomong kayak gitu, gimana mitra kita? Saya nggak saran. Teman-teman harus terus mencari. Ya, energinya itu akan nyampe ke semua mitra-mitra kita, termasuk saya. Saya beberapa hari yang lalu kan juga closing 1 botol BP. Ya, artinya apa? Saya jualan kemitraan bisa, saya jualan satuan juga bisa. Nah, ini akhirnya saya bisa ngajarin teman-teman untuk jual satuan. Ya, saya terus kumpulin massa. Ya, saya pakai ads, saya perbaiki Instagram dengan pakai desain yang gajinya juga UMR juga agak lumayan dan sebenarnya lebih lah. Ya, itu untuk mencari massa juga. Jangan sampai kita berhenti cari massa. Nah, terkait knowledge ya, saya juga menyayangkan teman-teman yang katanya pingin jualannya ribuan botol, waktu Zoom pagi nggak datang. Waktu hari Senin, Selasa, Rabu, Zoom jam 4, jam 5 sore, yang hadir tidak kami seperti ini. Rata-rata kalau saya ngisi bisa sampai 300 lebih. Sekarang ada 374. Tapi saya juga pantau, Senin, Selasa, Rabu, itu kadang-kadang 100-an, 200-an. Jadi niat kita kurang sungguh-sungguh menuntut ilmu. Ini yang bikin rezeki kita nggak penuh. Jadi kalau teman-teman itu sudah siap ROBP, 10 botol, 20 botol, siap stok sampai 70 botol, ya bagus. Tapi teman-teman juga harus berani stok waktunya untuk belajar di Zoom. Teman-teman harus berani stok waktunya diagendakan jam 4 sampai jam 5 di BP, ya di PPK. Senin jam 3 pagi di PP, ya. Hari Sabtu jam setengah 4 sore di BP. Belajar. Jadi jangan sekedar kita berani stok uangnya, tapi waktunya nggak berani. Ya, nanti kalau ilmu kita nggak ada, ya stok 20 itu bikin kita takut, bikin kita kalang kabut. Tapi kalau stoknya 20, ya, ilmu kita bisa siap jualan 40 botol, maka 20 botol itu cepat terjual. Kalau knowledge kita ya sudah sampai penjualan ratusan botol, ribuan botol, kan super leader yang isi itu kalau nggak ratusan botol, ribuan botol. Iya kan? Maka jualan yang puluhan botol jadi gampang. Yang satuan botol juga receh gitu loh. Jadi teman-teman harus mau membeli waktunya buat seluruh sahabat PPK ini. Ya itu yang namanya knowledge, termasuk juga baca modul. Ya, saya udah bikinkan, minta doanya sampai tembus 90 hari menjadi agen tangguh PPK. Nah, ini dibikin buat teman-teman semua. Sayanya udah tahu, super leader udah tahu. Ya, dan kita udah buktiin hasilnya. Sekarang belum membuktikan hasilnya siapa? Teman-teman semua. Yang jualannya masih 5 botol, 10 botol, yang belum bisa umroh, ya kan? Tolong buktikan hasilnya dari penjualan BP ini. Dan jangan gampang menyerah. Ya, kemarin tuh ada Mr. Jos, saya sebulan ini belum laku sama sekali. Terus dia nangis, WA saya. Kan ada emoticon nangis ya. Saya bikin ketawa aja ya. Ya, menyerah akan membuat kita lemah. Ya, menyerah akan membuat kita lemah. Kalau kita gigih, insya Allah rezeki lebih. Ya, saya sangat khawatir. Cuma satu, saat teman-teman sudah dibina di PPK, sahabat-sahabat PPK udah ikutin Zoom-nya, udah ikutin modulnya, udah belajar menawarkan ya, dibina bagus, produknya juga bagus, untungnya juga bagus. Terus kalau sampai menyerah, ya, terus nggak di PPK lagi katakanlah, ya sebenarnya nggak masalah. Tapi kadang-kadang saya merasa ada nggak komunitas yang sebagus ini? Ya, ada nggak yang setiap hari diperhatikan, dia asupin ilmu, ya pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, dan Zoom. Seperti ini. Ya, yang diyakinkan kita itu bisa umroh, yang diyakinkan kita itu bisa lunas hutang, yang diyakinkan kita itu bisa hutangnya bisa lebih cepat lagi, pelunasannya bebas dari riba, ya, yang bisa beli apa-apa itu cash tanpa perlu riba, ya macam-macam. Ada nggak bisa yakinin kayak gitu? Ya, agak susah. Makanya teman-teman fight aja di sini.
Ya, Mas Ipo bilang 1 sampai 2 tahun. Ya, tolong teman-teman ya, fight benar-benar. Ini buat teman-teman semua. Ya, untuk perubahan kita semua. Dan termasuk ya, kalau saya nggak ngisi Zoom seperti ini kan juga bisa. Ya, tapi saya nggak bisa seperti itu. Saya maunya itu saya bisa umroh, teman-teman bisa umroh. Saya bisa lunas hutang puluhan juta, teman-teman juga bisa. Ya, saya bisa umroh sekeluarga, teman-teman juga harus bisa. Saya bisa beli sepeda motor baru, ya, beli mobil baru. Alhamdulillah tahun ini bisa beli rumah baru, teman-teman juga harus bisa. Tapi teman-teman juga harus mau ya belajar untuk bisa jualannya. Saya jadi mitranya Mas Ipo, jadi mentor di British Propolis. Apakah Mas Ipo nyaurin utang saya? Enggak. Apakah Mas Ipo bayarin umroh saya? Enggak. Apakah Mas Ipo mobil baru, bahkan rumah baru? Enggak. Apa yang dilakukan Mas Ipo? Ngajarin saya bisa jualan, sampai bisa umroh, sampai bisa beli ini itu, sampai bisa lunas hutang. Nah, saya ada kewajiban, ada beban, ngajarin ilmu ini ke teman-teman semua. Makanya saking bangganya saya pakai nih, BP, kan? Banyak penghasilan. Ya, BP, banyak pencapaian. BP, banyak perjalanan. Ya, saya bisa ke Inggris, ke Eropa, ke Korea, ke ini. Saya juga pengen teman-teman bisa. Tapi bukan dikasih kemudian berangkat. Itu namanya mental minta-minta. Yang ada adalah mental kaya. Saya bisa jual seperti itu prestasinya karena bisa jualan BP. Nah, saya pengen teman-teman juga bisa jualan BP. Ya kan? Sehingga nanti pencapaiannya bisa sama. Ya, itu namanya knowledge. Tidak sekedar tahu, tapi apakah yang sudah kita tahu bikin rezeki kita penuh. Ya, kalau emang belum penuh, ya, belajar sungguh-sungguh. Ya, jangan merasa tahu, merasa bisa dan nggak mau ngulang-ngulang. Ya. Tolong teman-teman ulang ya sampai apa? Uangnya benar-benar berkembang gitu loh. Penjualannya benar-benar banyakan gitu loh. Ya. Dan lihat wajah saya ya kan, happy atau happy banget. Kira-kira saldo rekening saya banyak atau banyak banget. Saya pingin teman-teman kayak gitu. Saya pengen banget ya. Nah, sekarang yang pengen banget untuk penghasilannya nambah banyak gitu kan, bisa umroh ya, uang nafkahnya jauh lebih bagus gitu kan. Boleh katakan saya? Oh ya, yang angkat tangan saya doain benar-benar ya. Jadi gini loh. Saya waktu awal-awal di BP, Mas Ipul udah multimiliarder. Mas Ipul udah pakai Alphard. Kalau kita masih Alpha PH. Mas Ipul rumahnya udah di BSD, kawasan elit di sana. Mas Ipul udah terkenal. Ya, yang masih susah siapa? Saya. Yang belum umroh siapa? Saya. Yang belum terkenal siapa? Saya. Yang belum bikin buku siapa? Saya. Yang belum kaya siapa? Saya. Dan Mas Ipo mendidik saya dengan begitu sabarnya sampai bisa seperti ini. Saya bisa nulis buku sampai bestseller, ya. Saya juga bisa sampai jadi miliarder, ya. Saya sampai bisa dibimbing saya punya rumah, beli mobil, ya, beli motor juga, umroh sekeluarga juga, ya. Bisa keluar negeri juga, keliling dunia juga, ya. Dan saya ingin melakukan itu ke teman-teman semua. Makanya hari Jumat saya selalu berdoa sama Allah supaya Allah hadirkan orang-orang yang siap sungguh-sungguh untuk belajar. Karena di luar sana itu nggak banyak yang ngajarin kita untuk BP, ya, banyak penghasilan. Adanya adalah banyak utangan. Mr. Gas nggak tahu. Coba cek lah di jalan-jalan ya. Itu kan iklan-iklan hutang kan banyak, ya. Ya. Jualan rumah ya, kredit ringan ya kan. Terus ada apa ya, saya sebut nama ya, kayak Kredivo ya, tanpa jaminan, Gade dan sebagainya. Itu banyak banget. Ya. Itu cara kita untuk terjebak hutang, iya, ya kan? Tapi cara untuk menghasilkan uang, cara untuk banyak penghasilan, cara untuk banyak tabungan, cara untuk beli apa-apa cash, cara untuk bisa umroh. Mana yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Ya, belum tentu orang tua kita juga ngajarin. Belum tentu saudara kita juga ngajarin. Tapi di PPQ ini, super leader ngajarin, saya ngajarin, mentor-mentor ngajarin, the founder ngajarin. Ini ilmu buat kita semua. Ya, ini ilmu kehidupan. Ya. Kalau teman-teman tahu ya, saya dulu pernah dari Jakarta Utara sampai Jakarta Pusat, itu jalan kaki. Karena nggak punya uang sama sekali. Saya pernah dari Margonda ya, UI, sampai Terminal Depok itu jalan kaki juga. Nggak punya uang juga. Saya waktu SMA, saya sering cerita ke istri, dari rumah sampai ke sekolah, saya jalan kaki juga. Hampir 1,5 jam. Karena emang nggak dikasih uang saku sama orang tua saya. Dan nggak ada yang ngajarin saya ilmu jualan. Ya,
Taunya saya dapat duit itu ya dengan dapat beasiswa. Beasiswanya sebenarnya nggak salah. Yang salah adalah kalau kita punya mental minta-minta untuk dapat beasiswa. Dan seterusnya. Makanya dari SD sampai S2, saya itu dapat beasiswa terus. Makanya saya azam nanti S3, saya mau bayar sendiri ya. Dan saya dibolehkan bayar ikut S3 kalau saya udah capai target tertentu dari the founder. Ya saya iyain aja. Ya kan? Nggak ada yang ngajarin saya ilmu menghasilkan uang. Ya, kalau ilmu kerja nggak usah diajarin. Orang juga udah tahu. Orang kerja dapat gaji, dapat nafkah, dapat rezeki. Bisa untuk kehidupan sehari-hari. Orang juga udah tahu. Tapi ilmu kaya ada nggak? Ya, saya di UI, kampus Universitas Indonesia. Banyak orang kaya di sana. Ada nggak orang miskin? Ada saya. Saya dapat beasiswa dari Dompet Duafa. Tahu kan? Dompet Duafa. Berarti saya orang apa? Duafa, tapi bisa kuliah. Ya, bergaul dengan orang-orang kaya. Cuma tahu gaya hidup kayanya, ya itu akhirnya kita terlunta-lunta dan hina juga karena nggak punya uang. Mereka bisa ini, kita nggak bisa. Mereka bisa itu, kita nggak bisa. Ya, nah saya itu selalu mikir ada nggak ilmu cara untuk kaya, cara ilmu untuk punya penghasilan lebih, cara untuk bisa beli mobil. Kalau teman saya mobil dikasih orang tua, orang tuanya kaya. Nah berhubung kita duafa, nggak punya orang tua kaya, ya kita yang mengusahakan diri kita untuk punya uangnya. Siapa yang ngajarin saya? Nggak ada. Nah, teman-teman beruntung banget di sini, ketemu BP, ketemu PPK. Ada Ustadz Robi, masih mahasiswa, semester 4. Penjualannya udah 1000-an botol sebulan. Penghasilannya udah 20 juta lebih. Ada Mbak Rismala juga sama, mahasiswa juga. Terus ada Mbak Sri Devi, ya. Wah, saya senang banget tuh, mahasiswa kaya. Kalau saya dulu, mahasiswa kere gitu kan. Itu saya harus akuin. Nggak ada yang ngajarin saya. Ya, dan mohon maaf juga, ya, mahasiswa kayak gitu. Nah, kalau kita kerja, nggak ada harapan untuk lebih berlimpah lagi. Coba think dan pikir. Think itu ya pikir ya, pikir itu ya think gitu kan. Ya, kapan utang kita itu lunas? Kapan kita berangkat umroh? Kapan teman-teman bisa ke luar negeri? Ya, kayak Mas Ervan, Mas Ahmad bisa ke Turki, kayak Pak Enda sampai ke Hong Kong, ya kan? Bu Iin kemarin sampai ke Thailand, bentar lagi ke Jepang. Kebayang nggak? Impian-impian yang nggak memungkinkan. Teman-teman kerja bisa nggak seperti itu? Kalaupun bisa, enakan mana? Lagi dinas atau lagi liburan, jadi jalan-jalan? Saran saya lagi liburan dan jalan-jalan dan penuh rasa kesyukuran. Amin. Nah, insya Allah di PPK teman-teman akan dapatkan semuanya. Jadi anggap ini itu kuliah S2, ikutin 2 tahun. RO tiap bulan, anggap SPP-nya. Bayar SPP, ikut Zoom tiap hari, ya dapat BP, jualan. Jadi BP, nanti dari penghasilan besar penghasilannya. Jadi udah lengkap sudah. Ya. Teks yang terakhir, silakan. MKF. Silakan, F yang terakhir. Dewi, boleh ditampilkan? Oke, terima kasih. Nah, ini versi saya ya. Jangan bilang sabar dan tahan, ya. Karena ada mitra PPK bilang kayak gini, akhirnya stagnan. Jualannya kalau 5 botol, ya 5 botol terus, stagnan dia. Ya, kalau 10 botol terus, stagnan dia. Jadi kata-kata itu doa. Saran saya, sabar berkembang gitu loh. Selama 2 tahun. Minimal yang berkembang adalah ilmunya. Minimal yang berkembang adalah semangatnya. Minimal yang berkembang adalah apa? Impian-impiannya, gitu loh. Jadi indikator fokus ya, kan sempat ada yang nanya ke saya langsung kan, fokus itu apa Mr. Jos? Hari-hari di BP alias terus-terusan jualan. Ya, jadi jangan berhenti jualan. Teman-teman yang kerja, termasuk saya dulu kerja, itu berani kerja Senin sampai Jumat. Bahkan Sabtu Minggu siap untuk lemburan. Nah, kita jualan kok ogah-ogahan. Ya. Padahal kerja terus-terusan kita sanggup. Jualan terus-terusan kok kita nggak sanggup gitu loh. Aku sama terus jualan. Ya. Nabi aja 25 tahun. Kan Mas Ibu sering bilang kan, kecuali hari Kamis ada hari tenang. Bukannya kita nggak jualan, kurangi jualannya. Ya, makanya nanti di grup WA PPK hari Kamis itu agak lebih slow. Materinya nggak pagi, siang, sore. Mungkin pagi aja gitu loh. Ya, dan nggak ada Zoom ya. Agak berkurang. Tapi bukan berarti hilang ya. Terus hatinya di BP. Ini buat teman-teman yang masih kerja, ayo alokasikan 3 jam sehari untuk BP. Serius kok bisa berani bilang kayak gitu? Saya dulu juga kerja, saya juga bisnis BP. Tapi sehari saya berani kerja dalam tanda petik di BP. Kerjanya ngapain? Jualan.
posting, WA, WE, sampai akhirnya closing, sehingga duitnya gede. Itu 3 jam sehari. Silakan diatur. Saya dulu 1 jam sebelum kerja, 1 jam pas istirahat kerja, 1 jam setelah kerja. Bahkan saya malam itu bangun lebih awal tuh. Habis tahajud jam 2, jam 3, packing barang tuh. Sebelum berangkat ke kantor, saya ketik JNE dulu tuh. Capek ya, capek banget. Saya jalanin kayak gitu hampir setahun. Jadi investasikan setiap hari, nambah lemburan, tapi bukan kerja. Jualan BP 3 jam. Hitungin. Ya, capek-capek. Kurangin tidur pasti. Tapi nanti ingat ya, 3 jam kita di BP akan ngalahin 8 jam kerja. Pasti ya. Kenapa mestinya saya berani bilang pasti? Karena Nabi sendiri yang udah punya wasiat sakti. 9 dari 10 pintu rezeki adalah di perniagaan, di jualan, di dagang. Jadi kalau teman-teman bisa niaga, bisa jualan, bisa dagang, kemungkinan rezeki itu 9 kali lipat. Makanya dia bisa ngalahin gaji. Ya. Yang masih jualan macam-macam, ayo segera alihkan hanya BP. Ya. Kurangi stok yang lain, ya. Dan kalau udah berkurang jangan ditambah. Silakan diturunkan. Nah, fokus ini penting karena gini ya. Saya pernah jualan parfum, itu ada 12 varian. 10 tambah 2, ya kan? Dari 12 varian ini ternyata yang laku itu 2 varian. Akhirnya yang saya stok sekitar 10 itu nggak laku. Masa saya pakai sendiri? Iya kan? Terus suppliernya juga bermasalah. Karena dia nggak fokus di situ. Akhirnya apa? Kadang barangnya ada, kadang barangnya nggak ada. Ya, saya punya mitra PPK juga, saya pernah datengin sampai ke Karawang. Dia jualan baju anak bagus. S, L, XL, XXL gitu kan. Tapi kalau dia beli harus langsung 1 set semuanya. Ya, itu pasti ada yang nggak laku. Entah ukuran S atau ukuran yang paling gede XXL. Itu kan uang, betul nggak? Tapi berupa barang. Ini nggak bisa buat beli Pampers, nggak bisa beli susu. Karena dia waktu itu punya anak. Nah, kalau kita jualan BP itu masih bisa dijual, bahkan sampai 5 tahun ke depan. Expired date-nya itu 5 tahun. Saya punya teman jualan boneka. Ya, itu gede banget. Ya, memang ringan, tapi ongkos kirimnya wow tenan, karena pakai volume. Saya punya teman jualan apa lagi? Karpet. Tahu karpet ya? Dia kirim dari Jawa sampai ke Sulawesi. Ternyata salah motif. Biaya baliknya sama dengan harga karpetnya. Rugi tekor. Akhirnya apa? Ya udah sumbangin ke masjid. Ya, jadi untuk jualan online ini ada ilmunya. Pastikan ongkos kirimnya rendah. Ya, bisa go nasional, volumenya kecil. Dan untungnya juga tinggi. Ya, istri saya kan juga pernah jualan online yang lain-lain. Kadang untungnya 10.000, untungnya 20.000. Suatu ketika saya pas ngirim itu salah ngomong. Harus yang ekonomi, saya bilang reguler. Ternyata kalau pakai reguler biayanya itu sama dengan untungnya. Akhirnya saya diomelin istri waktu itu. Nah, kalau di BP untungnya gede banget 70.000. Bahkan untuk wilayah Jabotabek saya berani gratis ongkir pertama beli, ya. Jadi kayak gitu. Tapi kalau untung kita 10.000, 20.000, ya, gimana kita bisa kasih gratis ongkir? Ya agak susah. Bahkan dalam dunia online itu minimal barang, ya, marginnya untungnya minimal 50.000, minimal. Dan alhamdulillah di BP itu bukan 50.000 lagi. Kita agen plus dapat harga 180, dijual 250, alias 70.000 untungnya. Udah gede banget. Ya, tinggal kita fokusin aja jualan ini. Ya, boleh diadu mereka yang jualannya palu gada, apa lu mau gawa ada, dan hasilnya nggak ada, dibandingkan yang jualan BP aja. Pasti beda. Sekali lagi pasti beda. Dan di PPK ya banyak juga sih yang background sebelumnya jualan apa aja. Kemudian sekarang fokus di BP, maknyus ya penghasilannya ya, dan secara waktu juga jauh lebih efisien ya, secara stok juga gampang banget ya, nggak butuh space yang banyak ya. Tapi kalau jualan baju, jualan sepatu apalagi kan ada ukuran 38 ke 9 40, wah, belum lagi modelnya selalu keluar yang terbaru ya. Itu nggak saran buat pengusaha pemula. Insya Allah BP ini bagus banget buat pengusaha pemula. Dan nanti akan ada produk baru ya, serum dan facial wash, dan ini hanya direkomendasikan buat yang sudah setahun di British Propolis. Jadi kalau setahun udah jualan propolis, baru dibolehkan jualan yang lain-lain. Ya, bukannya ini nggak fokus, enggak. BP udah fokus banget 3-4 tahun ini hanya propolis saja.
Nah, ini ada produk serum ya, ada propolisnya juga, ada facial creamnya juga, ada propolisnya juga ya. Nanti produk itu juga akan meledak ya. Bagus juga penjualannya ke depan. Tapi hanya boleh buat mereka yang sudah setahun ya jualan. Soalnya kalau propolisnya udah jago jualan mah, jualan yang lain-lain gampang. Karena semua produk dari BP itu rata-rata premium ya. Dan insya Allah gara-gara produknya premium, segmennya premium, bentar lagi teman-teman penghasilannya juga premium. Oke, sekian dari saya. Terima kasih ya sudah mendengarkan luapan hati saya. Supaya teman-teman bisa fokus ya, banyakin masa, knowledge, dan fokus beneran ya. Insya Allah bentar lagi sukses tembus. Saya doakan semuanya di sini bisa umroh, bisa lunas hutang-hutangnya, ya, dan bisa lebih berlimpah rezekinya. Sekian dari saya, silakan ditutup Bu Dewi. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Materi dari Mr. Jus luar biasa banget ya. Kita sudah mendengarkan ya. Jadi kita beruntung banget nih sahabat PPK sekalian ya. Kita sudah punya mentor yang luar biasa, keren ya, namanya Mr. Jos. Yang kalau kita selalu mendengarkan motivasi dari beliau itu, Masya Allah banget ya. Jadi semakin semangat dan sepertinya tidak ada lagi yang namanya masalah. Pokoknya kalau udah Mr. Jos ngomong, semua masalah terselesaikan. Ya pokoknya memang kita ini harus benar-benar yang namanya malu sama mentor, apalagi mentor kita itu udah terbukti ya, udah terbukti segala-galanya insya Allah ya. Jadi yuk kita malu ya, insya Allah akan berkah. Baik semua sahabat PPK, terima kasih untuk kebersamaannya pada sore hari ini ya. Sebelum Bunda tutup, Bunda mau kita untuk bisa seperti tadi waktu kita mulai awal ya, yuk kita katakan Bismillah, kita pasti bisa. Tangannya seperti ini ya, kemudian mindsetnya betul-betul ditanamkan dengan baik ya. Yuk kita sekarang action, ikhtiar langit dan bumi kita maksimalkan sungguh-sungguh sehingga hasilnya akan bagus ya. Yuk tangannya seperti ini ya. Katakan saya pasti bisa. Ayo, saya pasti bisa. Baik, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bunda Dewi mohon pamit. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga ilmunya bisa dipraktekkan dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Terima kasih Mr. Jos. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih. Mbak Dewi. Mbak Dewi, makasih. Sama-sama. Mbak Dewi. Mr. Jos. Mr. Jos. Mbak Dewi, like. Bisa. Ya. Kalau enggak Apa ya? aja. Ya.